Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Bidang Pembinaan SMK Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ihsanul Arifin Siregar, SPP. Selamat datang, Bapak. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, Bapak. Lalu untuk perwakilan dari Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang diwakilkan oleh Bapak Yudil Jatim. Selamat datang, Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pastinya untuk kedatangan Bapak JK, Mr. JK from Head of Education Digital Content Business Division from LX International. Welcome to the webinar. Thank you for coming, Mr. JK. Lalu last but not least, pastinya Pak Wikan Sakarinto. Selamat datang, Bapak. Terima kasih atas kedatangan hari ini yang akan memberikan paparan langsung sebagai narasumber inti, Bapak Wikan Sakarinto, STMSC PhD. Terima kasih, Bapak, telah hadir pada hari ini. Semoga Bapak-Bapak sekalian, semua kepala sekolah pada hari ini akan sehat dan selalu sehat ke depannya. Baik, Bapak dan Ibu, serta yang terhormat pastinya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yaitu kepala sekolah dan juga perwakilan-perwakilan dari SMK Sumatera Utara yang hebat, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara webinar pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sedikit mungkin saya akan jelaskan, menjabarkan sedikit rundown acara webinar kita pada hari ini, di mana akan ada tayangan video kami, lalu ada sambutan dari Bapak Ihsanul nanti, lalu ada sambutan juga dari Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang diwakilkan oleh Bapak Yudil, lalu sambutan dari Head of Education dari LX International Jakarta, Pak Mr. JK Kim, serta inti materi pemaparan yang akan dibawakan narasumber hari ini, yaitu Bapak Wikan Sakarinto, serta nanti akan ada sesi tanya-jawab bersama tim Learning X dan Bapak Wikan Sakarinto juga. Jadi Bapak dan Ibu berkesempatan untuk tanya-jawab juga mengenai acara pada hari ini, dan akan ditutup dengan video testimoni dan kesimpulan nanti. Baik, Bapak dan Ibu, orang bilang tidak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk menjalankan video perjalanan program Learning X yang sudah berjalan selama ini. Baik, Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita saksikan untuk video perjalanan. Baik, Bapak dan Ibu, orang bilang tidak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk menjalankan video perjalanan program Learning X yang sudah berjalan selama ini. Baik, Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita saksikan untuk video perjalanan. Rata-rata 20% per tahun. Dan sampai dengan tahun 2030 nanti, Indonesia membutuhkan baik, Bapak dan Ibu, orang bilang tidak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk menjalankan video perjalanan program Learning X yang sudah berjalan selama ini. Baik, Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita saksikan untuk video perjalanan. Learning X hadir untuk memberikan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta digital di Indonesia. Melalui kurikulum berbasis digital, siswa SMK akan mendapatkan pembekalan lebih dalam memperdalam ilmu pengembangan web guna memenuhi kebutuhan industri. Mengembangkan kemampuan siswa dan juga memberikan job linking adalah target kami dalam perjalanan program Learning X, sehingga menjadikan siswa memiliki nilai yang tinggi dan siap untuk bekerja. Perjalanan Learning X berawal dari Online Bootcamp 2021 yang diikuti lebih dari 800 siswa-siswi SMK dan juga mahasiswa seluruh Indonesia. Selanjutnya, Learning X memberikan beasiswa kepada siswa-siswi terbaik sebagai brand ambassador Learning X. Pada akhir tahun 2021, Learning X mengadakan pelatihan guru dan telah diikuti lebih dari 3.000 guru. Lebih dari 87% SMK yang mengetahui program kita telah bergabung dengan program kita. Nama saya Sunarno. Baik, Bapak dan Ibu, sekilas perjalanan program Learning X yang telah berjalan dari tahun 2019-2020 sampai di titik ini.
berikut telah kita jalankan berbagai macam kegiatan, serta event, serta kerjasama dengan berbagai macam industri, serta sekolah dan pemerintah untuk menjalankan program Learning X tersebut demi kebaikan anak-anak SMK Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Bidang Pembinaan SMK Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Ihsanul Arifin Siregar, SSTP. Kepada Bapak Ihsanul, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Mas Nendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh buat kita semua. Yang sama kita hormati idola saya tentunya Pak Wikan Sakarinto, yang sangat luar biasa. Walaupun sekarang sudah tidak berada di internal lagi Pak, tapi kami masih menunggu gebrakan-gebrakan Bapak, ide-ide yang Bapak yang luar biasa. Yang saya menghormati Mr. JK from LX International yang mungkin ada di Korea. Yang saya hormati Bapak Yudi Katim dari Direktorat SMK, kemudian Mas Aula, dan yang saya hormati Bapak Ibu para kepala sekolah saya SMK yang hebat dan luar biasa, serta mungkin para guru-guru yang hadir. Mohon maaf Pak Wikan, hari ini Pak Kadis tidak bisa bergabung sama kita. Kami laporkan kepada Bapak bahwa beberapa minggu yang lalu telah terjadi pergantian kepemimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang tadinya Bapak Lasro Marbun sebagai PLT sudah kembali ke Inspektorat sebagai Inspektur Provinsi, dan hari ini sudah dipimpin oleh Bapak Asren Nasution yang juga kepala sekolahnya PNS Pak. Beliau adalah kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Jadi masuk ke pendidikan. Beliau mohon maaf tidak bisa bergabung bersama kita hari ini. Beliau menugaskan kepada saya Bapak. Yang kemudian tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dapat bertemu pada hari ini meskipun secara daring, tapi tidak mengurangi makna dan kualitas kita dalam membangun semangat pendidikan khususnya di bidang SMK. Bapak Wikan Sakarinto yang kami hormati, tentu kami sangat bersyukur, terutama pribadi saya sangat bersyukur bahwa ternyata SMK itu dapat lebih berlari kencang sejak kepemimpinan Bapak menjadi Dirjen, dan alhamdulillah janji Bapak sudah terpenuhi. Walaupun dulu kita mulai dari Inpres nomor 9 tahun 2016, tapi janji Bapak untuk menguatkan SMK melalui Perpres sudah terwujud dengan hadirnya Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022. Kami tentunya bersyukur Pak, hari ini kami juga sudah sebelumnya juga melaporkan kepada Pak Yudil bahwa Learning X LX International dalam rangka pembelajaran digital ini sudah kita mulai Pak. Kemarin dengan Mas Aula, dengan Mr. Mr. Ho ya, saya lupa, sudah kita lakukan MOU Pak dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Insya Allah janji kami, komitmen kami bahwa dalam waktu dekat, karena proses pembelajaran tahun pelajaran baru untuk di Sumatera Utara sudah berjalan Pak. Kita menunggu karena kita nanti berbasis kelas 10, mudah-mudahan target yang 2000 untuk siswa SMK di Provinsi Sumatera Utara ini akan terwujud Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan nanti kalau kita dengar Pak Wikan mau ke Medan, insya Allah kita sudah punya oleh-oleh, sudah punya bukti nyata berapa siswa kita yang oke, ready Pak untuk itu. Mudah-mudahan 2000 terwujud, dan kita tagih janjinya LX nih Pak, supaya membangun off center ya, off center di Sumatera Utara, karena janjinya begitu Pak dari PT LX. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah, mari Bapak Ibu kita kembangkan. Kami melaporkan juga ke Pak Mitra Studi, Pak Yudil, Pak Wikan, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sedang membedah Pak, merumuskan tentang konten-konten dalam
untuk kurikulum merdeka, Pak. Jadi kita sudah mulai membedah, kita sudah memanggil seluruh MGMP, mungkin baru 5 MGMP, Pak, yang kita mulai tahun pelajaran baru ini. Mudah-mudahan segera terwujud. Kita juga yakin dan percaya bahwa kurikulum Link NS 18 yang telah disusun, mungkin ini juga lahirnya sejak Bapak Dirjen, Pak Wikan masih Dirjen, wah itu akan terwujud, Pak. Saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah, mari mungkin kitabnya kita untuk SMK ini, kitab sucinya kurikulum Link NS 18I, gitu ya. Mudah-mudahan guru-guru kita bisa mengisi konten-konten yang masuk ke dalam alur tujuan pembelajaran sampai kepada materi pembelajaran ini dapat terwujud, Pak. Ya, tentu kami sedang berusaha seluruh SMK di negeri di Sumatera Utara ini untuk berlari kencang, Pak, dengan hadirnya kurikulum Link NS, kurikulum Merdeka Belajar, apalagi dengan hadirnya Learning X ini. Karena kita tahu, Pak, untuk di Sumatera Utara ada 5 kompetensi keahlian terbesar. Ya, di Sumatera Utara salah satunya adalah TKJ, Teknik Komputer Jaringan, dan RPL, Pak. Ini adalah 5 kompetensi terbesar yang ada di Sumatera Utara, di mana Sumatera Utara ada 968 SMK, Pak. Kemudian yang punya jurusan TKJ ini lebih dari 200 sekolah, Pak. Kemudian RPL juga lebih dari 200 sekolah. Kemudian diikuti oleh TKRO, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, dan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Nah, kalaulah ini kemudian hadirnya Learning X, ya, platform Learning X ini, bagaimana anak-anak belajar sesungguhnya dengan digital, kita juga mendukung, sedang mengarah kepada sekolah yang digitalisasi, Pak. Kita harapkan ini dapat terwujud dan menggugah mindset seluruh para kepala sekolah, para guru, untuk memberikan anak-anak ini ilmu, sehingga nanti bukan seperti yang Pak Wikan sampaikan, sudah belajar apa, sudah bisa belajar ini, bukan itu, tapi sudah bisa membuat ini dan sudah membuat itu. Nah, harapan kita harapkan guru-gurunya juga dulu, Pak, bisa membuat sesuatu yang bisa nanti akhirnya kepada siswa. Kami akan terus, Pak, ini Learning X kita harus jalan, Pak. Mas Aula, Mr. JK, ini kita harus jalan, mudah-mudahan tercapai target yang 2000 itu. Mas Aula sudah suka ngedor-ngedor saya nih, Pak Wikan. Gimana nih, Pak Kabid? Waduh. Jadi mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan, Pak, berapa kekuatan kita yang akan mengikuti pembelajaran digitalisasi berbasis platform Learning X yang akan kita laksanakan di Sumatera Utara. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Wikan, Pak Yudil, Pak JK, Mr. JK, mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya, kemudian kita diberi kekuatan untuk terus dan konsisten memberikan SMK ini menjadi yang terdepan, sehingga keinginan kita membangun vokasi kuat menguatkan Indonesia itu dapat terwujud. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Horas Pak Ihsanul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ihsanul atas kedatangannya pastinya pada hari ini serta sambutannya Bapak. Semoga impian kita dan goal-goal kita akan segera terwujud ya Bapak. Mudah-mudahan dipermudah. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ihsanul. Lalu untuk selanjutnya kami persilahkan sambutan dari perwakilan Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Bapak Yudil Catim. Kami persilahkan Bapak untuk memberikan sambutan. Terima kasih Pak Yudil. Baik, terima kasih Mas Nendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pak Wikan, ini luar biasa ketemu lagi dengan Pak Wikan. Setiap ketemu Pak Wikan tuh selalu ada pencerahan aja kita gitu ya. Jadi rasanya kita termotivasi untuk berbuat sesuatu gitu ya. Kayaknya kalau kemarin udah sekarang apalagi nih gitu. Saya agak
Pak Ihsan sebenarnya kita ketemu kemarin waktu dengan Mas Aula, saya mendampingi Mas Aula sebenarnya ke Medan itu. Oh Jadi iya betul Pak. Saya yang lupa, maaf. kita makan malam itu. Betul Pak, betul. Jadi Karena mau ke Cina agak berubah Pak, agak ganteng. Saya yang mendampingi Mas Aula, jadi dan mendengar laporan dari Pak Ihsanul, wah ternyata bener nih Mas Aula ya, gila ya gitu. Jadi keren lah gitu loh, udah luar biasa ini. Nah ini kayaknya saya tadi pagi lah semalam ya Pak Agus mendisposisikan Mas Yudil monggo katanya gitu kan, rupanya semalam itu Pak Agus dengan Pak Saryadi, Pak Direktur, masih di BSD, Pak Wikan lagi menggodok tentang perencanaan ini dengan Bu Dirjen. Jadi ini lagi dikurung semalam katanya sampai jam 1 itu masih belum selesai katanya. Ini pagi ini juga mereka masih lanjut. Jadi Mas Yudil monggo katanya. Saya bilang ini kalau udah Learning S saya kayaknya udah jadi bagian dari keluarga LX gitu ya. Jadi saya happy saja begitu diminta. Nah, dan ketemu dengan Pak Wikan langsung dan juga Pak Ihsanul, rasanya ini suatu semangat baru. Apalagi hadir di tengah-tengah kita juga Mr. JK ya. Annyeonghaseyo Mr. JK. Ini is very spirit ya, very give motivation for us ya. Thank you very much for LX. It's already give us more spirit ya to make innovation lah, apalagi didampingi sama Pak Wikan ya. Ini apa the dream team lah ini Learning X kayaknya kena apa nih ya? dapat durian runtuh gitu ya, durian ucok. Jadi Pak Wikan harus saya laporkan, Pak Ihsanul waktu itu udah merencanakan menunggu Pak Wikan tanggal 9 Juni ya Pak Ihsanul ya kalau nggak salah ya. Saya ngasih tanggal tuh, jadi bulan 6 tanggal 9, jadi yin yang tuh, 6-9 itu kan yin yang tuh. Jadi menunggu Pak Wikan tanggal 9 Juni waktu itu mau diketemukan dengan Pak Gubernur. Jadi aduh ternyata Pak Wikannya nggak bisa hadir gitu ya. Nah sekarang kayaknya mau nggak mau harus kita paksa ya Pak Ihsanul ya, Pak Wikan untuk hadir langsung, melihat langsung. Karena ternyata Pak Wikan semangat dari Sumatera Utara ini luar biasa. Kemarin dikumpulkan lumayan cukup banyak. Ada Pak Rasoki juga ya, Pak Kepala Balai juga hadir waktu itu. Ini Pak Heru ya dari Politeknik juga hadir. Terus juga MKKS. Jadi lumayan cukup banyak waktu itu. Kita bulan puasa kalau tidak salah ya Pak Ihsanul ya. Kita buka puasa di Medan itu ya kalau nggak salah. Jadi benar-benar berkumpul banyak. Wah ini dari yang hadir aja saya lihat nih Sumatera Utara nggak main-main gitu ya. Benar-benar luar biasa semangatnya. Dan ini kan sebenarnya bukan untuk kepentingannya LX atau Learning X saja ya. Tapi ini sebenarnya memberikan pencerahan bagi kita dunia pendidikan vokasi terutama setelah dipicu oleh Pak Wikan dengan adanya project based learning, adanya 8+I yang ada penyetaraan kurikulum dan lain-lain gitu ya. Ini sekarang dibukain jalan oleh industri gitu. Dan rasanya ya bagi kita satuan pendidikan ya udah nggak usah capek-capek lagi kita mikirin kurikulum yang berbasis industri. Ini loh udah dihidangkan langsung oleh industrinya gitu ya. Jadi luar biasa Learning X memang saya lihat beberapa kali saya mendampingi gitu ya. Pola-polanya benar-benar sangat pro kepada pendidikan gitu ya. Banyak industri-industri kan yang hanya memikirkan produksi saja, tapi Learning X dalam hal ini sangat membantu kami sebagai kan kita kan pabriknya SDM ya Pak Ihsanul ya. Kita ini kan punya pabrik tapi pabrik SDM gitu. Nah kadang-kadang kita pabrik SDM tapi yang Pak Wikan bilang mintanya apa kita masaknya apa gitu, nggak sesuai gitu. Jadi ini mungkin sudah mulai kelihatan bahwa industri butuhnya misalnya pecel gitu ya, kita juga masaknya sama pecel karena kurikulumnya kita masaknya bareng-bareng gitu ya, kita masaknya bersama gitu ya. Jadi ini benar-benar udah saya melihat kalau di Jerman ada Ausbildung, di Tiongkok ternyata ada program juga Pak Wikan namanya Luban Project dan itu khusus untuk pendidikan vokasi dan mereka diwajibkan untuk bermitra dengan industri di Tiongkok dan harus mencari mitra di luar negeri untuk pengembangan pendidikan vokasi. Jadi ini nanti saya
inilah saya cari tahu ini Lumban Project ini seperti apa, dan rasanya nanti satuan pendidikan vokasi kita di Indonesia perlu kita tingkatkan juga kerjasamanya, tidak hanya dalam negeri, luar negeri juga. Dan Learning X di bawah LX ini Pak Ihsanul, kalau nggak salah waktu itu Pak Mas Aula juga sudah menyampaikan tidak hanya sekedar Learning X saja programnya, banyak program-program lain. Bahkan kemarin kami sudah rapat juga dengan Atas Pendidikan Korea, Pak Ihsanul, Pak Gogot, itu malah Pak Gogot tuh mengarahkan supaya LX juga nanti yang juga sudah bermitra dengan Hyundai itu punya untuk mobil listrik kalau nggak salah. Nah ini kan banyak lagi nih. Jadi Learning X ini hanya batu loncatan saja di pertama, dan ini udah membuka peluang kita yang luar biasa. Apalagi nanti ditambah lagi, dan LX ini punya program bocorannya nanti ada, tadi di video kan banyak Pak, ada sawit, ada nikel, ada lain-lain ini. Jadi tidak hanya IT ini Pak Ihsanul, semua kita kerahkan nanti kalau perlu nanti K-pop gitu ya, atau makanan-makanan kimchi apa segala macam kita sedot lah ini Korea ini ya melalui LX gitu ya. Nah rasanya kemitraan yang dimaksud dengan Pak Wikan dulu itu ini terjawab benar dengan Learning X. Dulu di awal-awal kami masih bingung-bingung dengan Pak Wikan nih maunya apa gitu ya. Kami mencari tahu, dan sekarang udah dapet menunya, dapet ruhnya udah dapet, udah ketemu, malah ditinggal sama Pak Wikan kan. Coba tuh Pak Wikan tuh tega bener gitu ya. Katanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Aduh, tapi semangatnya masih tetap ada. Makanya begitu ketemu Pak Wikan nih, terpacu lagi kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Terima kasih LX, melalui Learning X kami pasti support, kami pasti dukung. Ini kami jadikan sebagai contoh ini kemana-mana, ke industri-industri. Kalau LX tuh begini loh gitu. Jadi kami rasanya terbantu sekali dari Kementerian Pendidikan punya pola-pola seperti LX ini. Rasanya suatu kebahagiaan bagi kami, untuk kemudahan bagi kami juga untuk menyampaikan ke industri yang lain. Jadi sekali lagi terima kasih, kami sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti saya juga diundang sama Pak Ihsanul ke Medan ya, barengan sama Pak Wikan lagi gitu, supaya bisa menyaksikan juga ya kesuksesan kita ya untuk dunia vokasi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Selamat mengikuti pelatihan Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini luar biasa. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudil Jatim. Terima kasih banyak Bapak atas kehadiran dan sambutannya Pak Yudil. Semoga sehat selalu, dan terima kasih sekali atas supportnya selama ini Bapak. Terima kasih Pak Yudil. Baik, untuk selanjutnya we welcome Mr. JK as Head of Education and Digital Content Business Division from LX International to give a speech for us. For Mr. JK, the place is all yours. So please give your speech, and thank you, Mr. JK. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mencoba untuk terus belajar bahasa Indonesia. Karena itu hari ini saya akan berbicara dalam bahasa Inggris. Terima kasih atas pengertian dah. Okay, thank you so much for joining us today. So first of all, many thanks to everybody who joined us here today. So also Pak Ihsanul and Pak Yudil, Pak Wikan, and all the headmasters of SMK schools in Indonesia. Nama saya JK, in charge of education sector at LX International. Basically, I've been joining to this company very recently. So before I joined the LX, I worked in education and educational technology sector for more than 16 years. I know I look very young, but I still have many experience in the educational technology area. So I really, really want to share some of the valuable experience that I have so far, and I really want to contribute myself into improving the educational quality in Indonesia. So my first visit
to Indonesia was the year 2009. It's been more than 13, 14 years ago. At the time, I was the contents expert, the belonging to some different education edutech company, and worked with Ministry of Education in Korea as well as the Ministry of Education in Indonesia. So that time, we carried out like a smart classroom project in Indonesia, and I established the two different classroom in one SMK in one SMK school, and the other one is SMA school. So that time, I just gave some training to the teachers as well as the siswa, so school students. So it was amazing, and it was amazing that I could see their eyes. There are huge potential in their eyes. So that was the moment that okay, there must be something that I could do in Indonesia. So afterwards, I've been experiencing a different world, and then also I've been visiting many times in Jakarta, but I haven't come to the conclusions of what we can do at that time. But now we are here working with the Pak Wikan, also Ministry of Education. I think this is a very good, important moment that we could do something for improving education quality in, especially in SMK area. So what I really want to emphasize today, why don't we give the opportunity to our next generation? Why not? Because, every day, Indonesia has new startups, new IT company. Every day they establish the new, entities. But the thing is, they ask us, we don't have any human resources to support it. That's because there's no certain qualified education yet. I know all the teachers and schools are very eager to, give more opportunity to their students, but still they need some additional influence from industry. So right now we are here. We really want to support ours, and then so that students have the right curriculum and right contents and right running process, so that they could become something, be valuable part of the real industry in Indonesia. What I heard is that many of like IT companies in Indonesia, they ask the IT development from the Vietnam or India. That was kind of thinking at the current status. If they have the students who already learned something about the curriculum related to the IT and programming, why not? They could hire Indonesian students afterwards. That's the thing. So that's my dream. So we give the good curriculum and contents to the school, and eventually our graduates from the SMK, they could become the real engineer. That's my dream. So I know it's been a very tough for a while. That's because it's very new to the school, and something that they cannot accept it so far. But now, thanks to Pak Wikan and Ministry of Education, you have a very flexible structure to adopt the new and qualified contents to your school and your curriculum. I think this is a very good chance. So why not? We can just go for it. So that's why we're here. I'm telling you that the LX International will support our best to make it happen. So we will be very proud of our graduates from the SMK school, and I really want to see the moment that the school be part of the real industry within a few years. So I think all of this SMK headmasters and the governors, related to the educational field, please support this idea, and I hope we can just achieve it together. So that's pretty much it for today. Thank you. Terima kasih banyak.
Thank you very much. Thank you very much, Mr. JK. So thank you very much, Mr. JK, for your speech and for coming for today. Hopefully, together, LearningX and the government could work together and bring more of innovations in the future. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya, mari kita saksikan bersama pemaparan langsung dari narasumber pada hari ini, yaitu dari Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD. Namun sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, di bawah kolom terdapat kolom Q&A, di mana nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi pertanyaan Bapak dan Ibu secara langsung apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk narasumber atau kepada program LearningX. Karena setelah pemaparan materi dari Pak Wikan Sakarinto, kita akan mengadakan sesi tanya-jawab bersama. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu silakan, karena berbentuk Zoom webinar, silakan untuk langsung bertanya melalui kolom Q&A yang terdapat di sebelah chat Bapak dan Ibu. Ada kolom Q&A, tinggal klik saja, lalu tinggal ketik pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan atau tanyakan secara langsung. Baik Bapak dan Ibu, mari kita saksikan bersama sambutan sekaligus pemaparan materi dari Bapak Wikan Sakarinto selaku pakar pendidikan vokasi di Indonesia. Kepada Bapak Wikan Sakarinto, kami persilakan. Terima kasih banyak Bapak Wikan. Terima kasih Mas Nendi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Horas. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semuanya. Yang terhormat tuan rumah yang luar biasa Pak Iksan, tampak semakin muda, kerutnya hilang semua, luar biasa. Itu berkat semangat SMK ini. Terima kasih Pak Iksan, terima kasih. Pak Yudil yang mewakili kementerian, ya sama dengan Pak Iksan, kita semua sahabat Pak. Pak Yudil ini juga sahabat kita. Sebenarnya Pak Yudil ini mungkin dalam beberapa minggu lagi sudah berada di Beijing. Karena alhamdulillah selamat Pak, dinyatakan lolos sebagai adibud ya atas pendidikan kebudayaan di Beijing. Jadi Pak Yudil ini bahasa Cinanya keren, dan Pak Yudil saya nggak kemana-mana Pak Yudil, Pak Iksan. Memang saat ini saya membantu LX International sebagai konsultan atau advisor, tetapi hati saya masih untuk SMK dan vokasi Pak Yudil. Amin. Jadi semangatnya masih semangat vokasi ya. Meskipun keluar lapangan ini untuk sementara. Pak JK, annyeonghaseyo. Nice to meet you. I hope you enjoy your time in Seoul and expecting you back to Indonesia. Mas Nendi, ini juga dari LearningX. Nah, Mas Nendi ini juga sama seperti saya, lulusan D3. Sama, saya dengan Mas Nendi sama, lulusan D3, jadi lulusan vokasi. Baik, mungkin Mas Nendi bisa dibantu mulai slide. Baik, Bapak. Ibu dan Bapak semuanya, mohon maaf, saat ini saya berada di sebuah SMK di Purwakarta, di sebuah pegunungan yang sejuk. Kanan kiri saya kolam ikan, tapi ini baru masa MPLS ini Pak Iksan, di SMK di Purwakarta ini, sehingga masih kedengaran suara-suara MPLS siswa SMK. Jadi habis ini saya memberikan materi di SMK-nya ini. Besok saya ke Jepara, ke SMK juga. Jadi muter-muter nih. Baik Ibu Bapak, mungkin langsung saja. Tadi disampaikan oleh Pak JK, apa iya Indonesia yang semakin banyak jumlah penduduknya, tetapi akan menjadi market dari pasar digital. Sementara pelaku-pelakunya adalah dari Vietnam dan dari India. Slide berikutnya, Mas Nendi. Nah, mungkin saya percepat saja karena mungkin untuk yang ini tidak terlalu nanti kita akan core-nya ke LX-nya. Tapi ini adalah instruksi dari Pak Presiden, Bapak Presiden, bahwa kita itu membutuhkan minimal 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan untuk menjadi talenta digital. Nah, talenta digital ini bukan hanya sebagai programmer. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Oh, talenta digital berarti dari RPL dong. Oh, itu pasti. Tapi anak-anak fashion, anak-anak otomotif, anak-anak OTKP,
anak-anak agribisnis itu juga bisa menjadi talenta digital. Tidak harus menjadi programmer, tapi memahami bagaimana mendesain satu sistem digital untuk menjadi solusi permasalahan nyata Indonesia. Ya contoh Pak Nadiem lah, contoh Pak Nadiem. Beliau kan dari Magister Management, tapi beliau mampu mendirikan perusahaan teknologi yang menjadi rajanya di Indonesia, yaitu Gojek. Itu salah satu contoh talenta digital itu tidak harus dari RPL. Slide berikutnya. Nah, Ibu Bapak, kita bisa membayangkan ya, era digitalisasi, di era globalisasi ini menghilangkan dan terus akan menghilangkan sampai 1 hingga 1,5 miliar pekerjaan sepanjang 10 tahun sampai 2025. Bayangkan, akan ada banyak pekerjaan yang hilang yang sementara ini kita masih berpikiran kita melatih anak-anak kita untuk pekerjaan itu. Nah, itu bakal hilang. Ini kan bahaya. Kemudian estimasinya 65% murid SD di dunia ini kelak akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Nah, ini kan juga harus kita antisipasi. Dan ini terbukti kalau kita bicara Atta Halilintar waktu SD, apakah waktu itu sudah ada profil atau job profesi sebagai YouTuber? Belum ada. Nah, peluang, tentunya kalau ada ancaman ya ada peluang ya. Akan meningkatkan net tenaga kerja hingga muncul 2 juta pekerjaan baru. Dan semuanya, hampir semuanya sangat erat dengan digital. Baik itu programmer, desainer, sampai ke user itu sangat-sangat harus, literasi digital itu harus menjadi sesuatu yang mutlak harus kita siapkan. Slide berikutnya. Nah, potensi ekonomi digital, baik dari kelompok fintech atau financial technology, di situ ada dompetku, ada doku, kartuku, kita bisa .com, bahkan bank-bank kita, bank-bank konvensional kita semakin berkurang. Kita semakin jarang melihat kantor cabang bank di pinggir jalan. Semua pindah ke sini. Kemudian di kelompok e-commerce, kita bisa melihat Bukalapak, Bhinneka.com, Tokopedia, OLX, Blibli, semakin banyak, semakin bertambah perusahaan-perusahaan atau tekno company. Apakah itu nanti akan mempekerjakan talenta digital dari Vietnam? Nah, kan jadi miris. Kalau kita ngelompok on-demand service, ada Gojek, Grab, Ruang Guru, Sejasa.com, itu juga sangat digital. Kemudian kelompok Internet of Things, ada Clue, e-fishery, Cubicon, dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan bahkan pertanian, perikanan itu semakin digital. Nah, tantangan besar menjadi peluang atau menjadi beban kita. Nah, ini pertanyaannya. Slide berikutnya. Bahkan si ekonomi menerbitkan laporan Indonesia itu butuh 17 juta tenaga kerja di sektor digital sampai 2030. Nah, kalau ini nggak kita supply, ya mau nggak mau kita akan ngimpor dari Vietnam, bahkan dari Cina, dari India. Kalau sampai bonus demografi kita tidak mampu menciptakan digital talent, ya mau nggak mau kita akan ngimpor lah, wong dunia ini, kehidupan ini semakin digital. Dan kalau kita bandingkan dengan Singapura, Vietnam itu di sebelah kanan dan Malaysia, kebutuhan ya, kenaikan kebutuhannya itu di bawah Indonesia. Lihat itu sampai berapa puluh persen kita akan membutuhkan kenaikan yang akan membangkitkan US dollar income. Proyeksinya Indonesia tuh gila-gilaan. Oke, slide berikutnya. Nah, apakah SMK bisa? SMK bisa. Kita punya contoh-contoh sukses seperti Arfian Fuadi, Alvan Wahyu Ilham Robani, dan khusus Arfian Fuadi, Pak Iksan, saya mohon doanya juga dari Medan. Saya baru belajar mendirikan perguruan tinggi sendiri, Pak. Bersama Mas Arfian ini. Jadi saya mendirikan SMK Politeknik nanti bersama
Ditek engineering-nya Mas Arfian ini di Salatiga. Mohon doanya, Pak. Mohon doanya. Slide berikutnya. Oke, untuk slide berikutnya. Nah, kalau kita bicara mengurangi pengangguran SMK, memang itu tantangan ya Pak Iksan. Kita benar-benar dikejar betul ini Bapak Ibu semua. Bapak Ibu para hadirin, Bapak Kepala SMK dan seluruhnya. Kita dikejar untuk mengurangi pengangguran terbuka dari SMK. Saya pikir itu gampang-gampang susah, tapi menjadi mudah kalau kita tahu caranya bahwa kita perkuat aja soft skills dan karakter. Saya yakin pengangguran akan turun kalau soft skill karakternya itu kita perkuat ya. Tetapi, masih ada tetapinya. Pengangguran turun, kalau gajinya cuma UMR, ya ngapain juga. Kita bisa ngelihat itu, rata-rata gaji lulusan di sebelah kiri. SMK 2,73 juta, SMA 2,75 juta. Ini kan jadi miris ini. Lawang SMA nggak dipersiapkan kerja kok gajinya lebih tinggi daripada SMK. Nah, ini data ya, ini data dari Southeast Asia Tech Talent Compensation Report di 2020-2021. Kemudian lulusan diploma, ini berarti diploma 2, diploma 3, 3,6 juta atau 3,7, dan lulusan S1 4,6 juta per bulan. Nah, kalau kita ciptakan anak SMK itu ikut di kelompok yang kanan atau tabel kanan, anak SMK lulus menjadi mobile developer, gajinya bisa 7 hingga 20 juta, itu yang junior. Yang senior itu bisa 40 juta atau 20 juta minimum. Front-end developer, back-end developer, full stack developer. Rentang gajinya itu bisa seperti itu kalau kita mampu menciptakan talenta-talenta digital dari SMK. Sehingga lulusan SMK, gaji dan karir pendapatannya lebih baik daripada S1, itu sangat bisa. Sangat memungkinkan kita menciptakan lulusan SMK dengan karir, income yang lebih baik daripada lulusan S1, itu sangat bisa. Sangat memungkinkan. Oke, slide berikutnya. Nah, kita selalu harus melihat apakah Learning X ini sudah teruji. Learning X ini sudah teruji, Ibu dan Bapak semuanya. Baik, San. Learning X ini sudah teruji di Korea Selatan, yaitu menciptakan komunitas Sparta Coding Club. Ini contoh saja. Jumlah murid Sparta itu bisa mencapai 200.000 lebih secara kumulatif. Nah, ini yang menarik. Tingkat penyelesaian kelasnya itu 85%. Maaf ya, saya juga punya training center IT. Saya nggak mikir peserta training center saya itu yang selesai tetapi dinyatakan kompeten sampai 85% itu tinggi sekali. Nah, kalau cuma ijazah gampang. Training setahun 2 tahun kasih ijazah 100%. Tapi bagaimana itu bisa dianggap kompeten? Nah, ini tinggi sekali. Kalau yang kompeten cuma 10%, 20% ya cuma ijazah doang. Dibuktikan ini tingkat keterserapan. Jadi kalau kompeten sekian, terserapnya cuma 10%, oh berarti ya nggak kompeten. Nah, ini terserapnya 92% dengan mitra industri yang sedemikian besarnya. Nah, sehingga ini yang menciptakan satu income generating yang luar biasa dari Sparta Coding Club yang dihasilkan dari sistem Learning X ini yang kita coba transfer ke Indonesia ini. Slide berikutnya. Nah, Ibu Bapak, ini langsung to the point saja. Setelah saya diajak bergabung oleh Pak Choi dan Pak Jike, bergabung sebagai konsultan, meskipun bukan konsultan full time ya, tapi saya sebagai konsultan yang cukup fokus bagaimana Learning X ini secara potensi dan secara kemungkinannya untuk link and match dengan 8+I kita ternyata sangat-sangat relevan seperti disampaikan oleh Pak Yudil tadi. Jadi nggak usah kebanyakan effort, nggak capek-capek. Bagaimana bikin 8+I dengan Learning X itu 8+I kena semua langsung. Langsung kena semua. Satu, kurikulum yang sudah disesuaikan. Apalagi kurikulum merdeka kita, kurikulum yang sangat adaptif dan fleksibel. Ya,
saya ulangi lagi ya, dengan kurikulum Merdeka, itu kurikulum yang sangat adaptif dan fleksibel. Itu sangat memungkinkan materi-materi Learning X, coding, itu bisa masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Tidak sebagai ekstrakurikuler, tapi sebisa mungkin masuk ke dalam mata pelajaran. Ada berapa level, macam-macam nanti. Ada yang masuk dalam banget, ada yang masuk mungkin sebagai mapel pilihan, atau masuk ke dalam proyek kreatif, atau P5, atau mungkin ya kita lihat aja nanti kita di slide belakang ada beberapa analisa. Jadi cara kurikulum itu sangat relevan. Yang kedua, Learning X ini bekerja sama dengan banyak perusahaan yang nanti akan bisa menjadi tempat prakerin atau PKL atau magang. Jadi ini nggak cuma mengajarkan digital, e-learning, nggak cuma platform pembelajaran digital, tapi membantu untuk menyalurkan ke tempat magang. Yang ketiga, setelah magang, memungkinkan Learning X ini memberikan sertifikasi serta rekomendasi untuk diserap, disalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra Learning X, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian ada 4 kotak di bawah. 4 kotak di bawah itu, kurikulum itu sangat-sangat menerapkan project-based learning. Dan ini benar-benar sangat relevan dengan kurikulum Merdeka. Project-nya juga project di semester 2 atau 3, proyeknya benar-benar proyek nyata dari industri. Jadi pembelajarannya itu memang e-learning, tetapi nanti untuk praktek codingnya benar-benar nggarap proyek betulan. Baik, ini untuk yang paling kanan, kotak putih paling kanan, sangat memungkinkan nanti, ya ini terus ditagih sama Pak Yudil ini sama Pak Saryadi, anak SMK yang potensial, yang lulus dari Learning X, ya ada kesempatan beasiswa lanjut ke Korea untuk pendidikan. Nah, ini sangat memungkinkan juga. Nah, ini manfaatnya ya. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa opsi ya. Ini untuk kelas reguler. Kelas reguler talenta digital itu ada 4 semester. Semester 1 itu basic coding dan knowledge ya. Basic knowledge. Jadi logika dulu yang dibangun, logika kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan basic coding. Itu di semester 1. Semester 2 mulai untuk mengembangkan web development secara basic. Nah, itu di semester 2. Sehingga mampu benar-benar nanti, sangat mungkin ini Pak Iksan dan Bapak Ibu semua, project based learning-nya untuk yang semester 2, siapa tahu ada banyak UMKM di Sumatera Utara yang belum punya website. Nah, itu bisa nanti dibantu untuk dibikinkan websitenya sebagai latihan anak-anak SMK di Sumatera Utara. Project Based Learning X menghasilkan websitenya UMKM yang belum punya website. Nah, ini kan membantu sekali, ini sangat membantu sekali. Semester 3 bisa dilanjut, itu lebih ke intermediate web development, sehingga itu web development-nya lebih interaktif, mungkin ada animasinya, mungkin juga ada database-nya. Nah, itu lebih komprehensif lagi, tetap bisa juga. Atau memang itu pesanan industri, bisa juga. Kemudian yang semester 4, build your own website. Jadi ini nggak cuma website ya, mestinya nanti juga diajarin Python, JavaScript, macam-macam kan. Benefitnya itu ada penyaluran PKL, sertifikat magang, sertifikat kompetensi, dan project portofolio. Nah, program ini kelas reguler untuk kelas 10 siswa SMK dan dapat diikuti oleh siswa tanpa pengalaman pemrograman. Fase pembelajaran normal menyesuaikan kemampuan siswa. Dan guru-gurunya pun juga akan di-training nanti untuk bisa BL talenta digital. Jadi nggak cuma siswa, guru-gurunya pun juga akan di-training. Slide berikutnya. Nah, ini kelas intensif. Ini kelas yang agak ringkas. Tetap namanya talenta digital. Hanya 2 semester. Ini langsung ke web development basic dan web development intermediate. Jadi semester 1 dan 2 itu dikompil menjadi semester 1
semester 3 dan 4 dikompil menjadi semester 2, tetapi mungkin ini tidak sehebat untuk kelas reguler tadi. Tapi ini sangat memungkinkan untuk prodi-prodi yang non RPL, misalnya prodi fashion, prodi kuliner, prodi DKV, pariwisata, dan lain sebagainya. Benefitnya sama, termasuk sertifikat magang, sertifikat kompetensi, project portofolio. Program ini bisa juga untuk kelas 11 dan kelas 12 SMK mulainya. Lebih padat dan intensif, fokus pada inti kurikulum. Tetapi memang ini menerapkan fase pembelajaran yang lebih cepat daripada kelas reguler tadi. Oke, slide berikutnya. Untuk slide berikutnya. Nah, ini bukan program yang ujuk-ujuk, ya. Yang ujuk-ujuk masih baru kinyis-kinyis, ayo dicoba. Enggak. Ini sudah 1 tahun dicoba, bahkan lebih. Sehingga MOU-nya ini terjadi di waktu ketika saya jadi dirjen, MOU dengan Presiden Direktur LX Internasional, Pak Choi, kemudian sudah dicobakan dengan 1 day online coding bootcamp. Itu gelombang 1 500 siswa, gelombang 2 1000 siswa. Itu di Maret 2021. Kemudian ada beasiswa Learning X batch 1 itu ada 16 siswa brand ambassador. Kemudian pelatihan guru SMK, dasar-dasar pemrograman Python itu 3.000 guru di akhir 2021 awal 2022. Kemudian di Maret 2022 ada kelas akselerasi untuk full stack web development itu 500 siswa, jadi semakin mengkerucut. Dan sudah kita uji cobakan di puluhan ya SMK-SMK di Indonesia. Jadi ini sudah ada uji cobanya dan hasilnya keren, luar biasa. Sudah kita cek dan kita sudah assess. Slide berikutnya. Kerjasama LX Internasional, ini mitra-mitra industrinya, itu ada macam-macam ya. Ada Indivara, Asosiasi Game Indonesia, ini hanya sebagian kecil saja. Baik dari dalam maupun luar negeri. Dan kita kalau bicara 17 juta tadi, wah, kita mungkin targetnya ya ribuan atau belasan ribu lah talenta digital yang kita hasilkan dari LinkX. Kita harus benar-benar kerja keras kalau kita ingin menciptakan jutaan talenta digital. Nah, mitra-mitra ini nanti akan memberikan 1 proyek untuk PBL, 2 menarik magang, 3 bisa menarik untuk bekerja dengan catatan kualifikasinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Slide berikutnya. Kerjasama Learning X itu sudah terjadi, seperti tadi saya sampaikan, dengan Ditjen Bimbingan Vokasi sudah cukup lama, dengan Balai Besar, dengan perguruan tinggi vokasi juga. Oleh karena itu, kemungkinan kalau kita bicara Learning Hub, bisa saja nanti di tiap kota itu di perguruan tinggi vokasi mungkin Pak Iksan. Bisa jadi. Sehingga nanti perguruan tinggi vokasi itu nanti akan menjadi kakaknya SMK-SMK yang akan kita kembangkan menjadi Learning Hub di kota atau provinsi area yang kita tunjuk. Slide berikutnya. Nah, metodenya mungkin nanti Mas Aula akan bisa jelasin lebih detail ya. Metode pembelajaran gimana sih? E-learning. Seminggu sekali akan ada project. Seminggu sekali akan ada project. Kemudian ada live season dengan mentor, ada juga pembelajaran video mandiri. Karena udah disediakan begitu banyak video-video interaktif tentang pembelajaran online, pembelajaran digital yang bisa diakses setiap saat kapanpun oleh siswa-siswa Learning X. Termasuk nanti Learning X akan menyediakan mentor atau instruktur profesional yang akan melatih baik secara asinkronus maupun sinkronus, termasuk juga kadang-kadang live session ya, seminggu sekali minimal, dan nanti guru-guru SMK akan juga ikut membantu secara daily untuk menjadi guru project based learning-nya. Jadi guru-guru pun juga akan di training project based learning. Dan tiap minggu ada project. Jadi kalau ada pembelajaran coding apa itu langsung ada project-nya. Meskipun awalnya project yang simple, misalnya bikin kalkulator atau bikin mesin kalkulasi atau membuat aplikasi apa yang simple di awal-awal ya. Tapi berikutnya nanti akan semakin complicated.
Slide berikutnya. Seperti tadi, keuntungannya ada project portofolio, sertifikat prakerin, dan sertifikasi kompetensi. Jadi 8+I ya kena semua kan. Mulai dari kurikulum, kemudian project based learning, praktisi industri mengajar, magang, serkom, ini serkomnya aja ada 3 ini. Kemudian guru-guru di training, teaching factory, dan komitmen serapan lulusan ya kan kena semua. Slide berikutnya. Ini benefit untuk lulusan ya BMW. Mungkin ini saya lompatin aja karena sudah pasti dipahami. Slide berikutnya. Nah, ini lebih detail mengenai full stack materialnya. Seperti tadi disampaikan untuk semester 1 basic coding dan knowledge, semester 2 web development basic, lebih detail itu ada HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax, Python web scraping, Flash, individual project. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu dalami, ini adalah materi-materi yang sangat relevan untuk menciptakan talenta digital. Termasuk sampai dengan API, Beautify, kemudian sampai ke making portfolio, front end building, back end buildings, clone coding. Nah, ini semuanya sangat relevan dengan talenta digital. Slide berikutnya. Nah, bagaimana, ini kurikulum merdeka ya, ini kurikulum merdeka. Bagaimana materi tadi itu bisa masuk? Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau untuk RPL, kalau untuk prodi RPL, mungkin bisa langsung langsung bleng masuk ke B5. Nah, itu untuk yang RPL. B5 itu memang mata pelajaran kejuruan. B5 plus B6, proyek kreatif kewirausahaan. Itu untuk yang RPL. Untuk TKJ, nah TKJ ini Pak Iksan, Ibu dan Bapak semua, TKJ ini kan baru diparkir ini, dievaluasi oleh kementerian. Karena TKJ itu terlalu banyak, terlalu jenuh. Dan masa depan pekerjaannya juga sudah terdisrupsi oleh wireless. Ya. Nah TKJ ini saya sarankan, geser ke RPL. Nah, kalau TKJ geser ke RPL ya dengan Learning X ini udah langsung jadi. Tantangannya cuma satu, guru-gurunya harus nanti belajar RPL aja sih. Nah, ini juga ini satu saran ya. Nah, itu TKJ. Nah, terus bagaimana kalau untuk misalkan DKV atau mungkin teknik mesin gitu ya. Nah, untuk DKV atau teknik mesin saya terpikir itu masuk ke mata pelajaran B8 atau mata pelajaran pilihan. Itu bisa masuk di situ. Tapi mau TKJ, RPL atau yang non RPL untuk kelas 10 ya, kelas 10 itu bisa nanti dikaitkan dengan B3 informatika. Kan informatika itu juga diajarin logik berpikir, kemudian pemrograman dasar. Nah, itu kan sangat relevan dengan materi Learning X. Jadi di kelas 10-nya itu bisa dengan B3. Kemudian di kelas 11 kalau yang non RPL itu bisa dengan mata pelajaran pilihan atau B8, masih bisa ditambahkan dengan B6 atau proyek kreatif. Proyek kreatif itu nanti bisa menghasilkan websitenya UMKM, itu bisa menghasilkan PBL-nya ya, menghasilkan website untuk dinas-dinas atau menghasilkan websitenya pesanan industri itu bisa. Jadi dengan B3, B6, dan B8. Masih ada satu lagi, kalau mau lebih ya, menggunakan lagi, kan tadi kan ngano ya Pak, Bapak Ibu semua, kan tadi kan membuat website UMKM misalnya, itu kan bisa dikaitkan dengan C, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang paling bawah itu. Jadi artinya kurikulum merdeka ini sebuah kurikulum yang sangat adaptif dan sangat fleksibel apabila akan dimasuki materi-materi seperti materi Learning X yang sudah teruji tadi untuk talenta digital. Kan skenarionya bisa macam-macam, tidak hanya RPL, macam-macam bisa.
jurusan yang macam-macam bisa. Tergantung nanti mau masuk di mana. Baik, slide berikutnya. Ini tadi, ini dibikin tabel saja. Kalau RPL-TKJ saya menyarankan kelas 10 dengan B3, kelas 11, B5, kelas 12, B5. Juga bisa menggunakan B5A, B6. B6 itu proyek kreatif, atau sekali pakai yang C. C itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk slide berikutnya, langsung slide berikutnya aja. Nah, untuk yang non RPL, ini ada beberapa opsi ini. Ada beberapa opsi yang 2 tahun minimalis, yang 1 tahun, nah itu juga bisa. Jadi B8 tadi mata pelajaran pilihan, C profil penguatan profil pelajar Pancasila, B3 itu informatika, B5 itu mata pelajaran kejuruan. Jadi sudah bisa kita mappingkan. Slide berikutnya. Hanya ini maksudnya gini maksudnya. Ini kalau sebuah platform yang sangat komprehensif, kalau gratis, nah kan malah dipertanyakan ya. Udah bagus gratis, nah itu kan malah dipertanyakan. Memang ini berbayar, tetapi sangat terjangkau. Per anak 100.000. Per anak 100.000. Asumsinya kalau satu kelas itu 30 orang, berarti per bulan 3 juta rupiah. Gitu aja, Pak. Kalau per kelas 25 anak, ya per bulan 2,5 juta rupiah per bulan. Ya minimal hitung-hitung untuk bayarin nomor 3, guru yang ngajar itu. Tapi link NMS 8+I, kurikulum, PBL, magang, Serkom, training guru, TEVA, serapan lulusan dapat semua. Masih ditambah nomor 9, 10, 11, yaitu bahasa Inggris. Nanti anak nanti juga dilatih bahasa Inggris, karena pembelajaran bisa jadi dalam bahasa Inggris juga. Kemudian bisa mendapatkan peluang beasiswa ke Korea, nomor 10. Serta nomor 11, ada kemungkinan nanti di area itu akan dikembangkan learning center sebagai hub di daerah masing-masing. Jadi hanya dengan harga sekian, saya pikir ini sangat murah. Kalau saya bandingkan dengan biaya development dan biaya marketingnya, itu jauh di atas nilai ini ya. Jadi ini memang semi proyek kemanusiaan sebenarnya ini. Bukan semata-mata cari untung. Slide berikutnya. Saya pikir slide berikutnya adalah Gamsamnida. Terima kasih Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, Sivitas Sekolah SMK Sumatera Utara. Terima kasih khususnya Pak Iksan dan juga Pak Kadis, Pak Asren. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Nendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wikan Sakerinto, terima kasih Bapak atas paparan materinya. Semoga kita dapat melanjutkan ya Bapak ya, antusiasmenya juga dan kerjasama kita untuk memajukan pendidikan vokasi di Indonesia. Baik Bapak Wikan, saat ini, setelah ini Bapak dan Ibu, kami sekali lagi mengingatkan untuk bertanya Q&A, kami akan menjawabnya langsung di dalam sesi Q&A setelah ini bersama Pak Wikan dan Mas Aula. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Wikan Sakerinto, mohon waktunya Bapak untuk sesi tanya jawab ya Pak, serta Mas Aula ada juga untuk sesi tanya jawab untuk program Learning X sendiri. Baik, Bapak Ibu, silakan untuk menanya langsung, tapi udah ada beberapa pertanyaan Pak Wikan dan Mas Aula. Untuk yang pertama mungkin lebih ke Pak Wikan ya Pak. Untuk pertanyaan pertama Bapak, ada yang bertanya, apakah menurut Bapak program Learning X ini dapat berdiri sendiri tanpa integrasi dengan intrakurikulum? Dari pandangan secara pendidikan ya, bukan dari secara program Learning X itu sendiri. Kalau jawabannya bisa Mas Nendi. Bisa berdiri sendiri. Misalnya sebagai ekstrakurikuler itu bisa. Hanya effortnya kan sudah besar ini untuk mendidik anak dengan Learning X. Ya kenapa tidak kita uji cobakan agak lebih masuk ke intrakurikulernya, yaitu ke mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan selama ini kan juga masih bertanya-tanya ya Pak Iksan dan Bapak Ibu semua. Mapel pilihan itu apa aja mapel pilihannya? Jadi kalau non RPL, memang saran saya masuk ke mata pelajaran pilihan atau masuk ke yang C. C tadi itu apa? Profil proyek
penguatan profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau nanti memang sekolah memutuskan ya udahlah ini ekstrakurikuler saja, ya monggo silahkan, sangat bisa, ini independen. Cuman ya agak sayang, kenapa nggak terus kita berikan apresiasi masuk ke dalam intrakurikuler tetapi mata pelajaran pilihan. Demikian Mas Hendy. Baik, terima kasih jawabannya Pak Wikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak melalui program kolom Q&A ya Pak. Silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan lebih lanjut. Kami sangat terbuka sekali, mumpung ada Pak Wikan nih, Bapak dan Ibu, jadi bisa dijawab langsung. Dan juga ada tim kami dari Mas Aula, dari tim Learning X. Mungkin untuk selanjutnya pertanyaan untuk Mas Aula nih, Mas Aula. Apakah program Learning X mempunyai sarana untuk meningkatkan kompetensi pengajar dalam menghadapi perubahan dan perkembangan dunia digital, terutama untuk sekolah-sekolah yang akan bergabung dengan program Learning X? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama-tama mungkin untuk Bapak Ibu, perkenalkan saya Ulfa Fajri Salam, saya ketua program dari program Learning X ini. Untuk kegiatan kita, nanti akan ada pelatihan untuk guru ya Bapak Ibu. Pertama-tama, kita akan memberikan akses untuk materi-materi yang akan diberikan kepada siswa, kepada guru-guru. Sehingga guru-guru bahkan sebelum siswa mulai mengikuti pembelajaran, bisa melihat materi-materinya. Sehingga bisa menyesuaikan diri nih nanti ketika siswa sudah mengadakan pembelajaran. Guru-guru juga akan kita tempatkan sebagai supervisor di kelas Bapak Ibu. Jadi program kami tidak berusaha untuk menggantikan fungsi Bapak Ibu guru sekalian, tetapi kita berusaha masuk ke kurikulum agar Bapak Ibu guru nanti bisa kita didik bersama dengan siswa belajar gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa meneruskan ilmunya kepada siswa. Yang akan terjadi di kelas nanti adalah kami dari Learning X akan memberikan materi yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu guru, di mana Bapak Ibu guru nanti bisa mengajarkan ke siswa. Selain itu, nanti kita akan ada juga sesi-sesi pelatihan untuk guru, sehingga Bapak Ibu guru juga nggak perlu takut, kita akan bisa membimbing Bapak Ibu guru untuk bisa mengerti materi-materi yang akan dimengerti oleh siswa. Kurang lebih seperti itu, Mas Dendi. Baik, terima kasih banyak Mas Aula. Mungkin sebagai tambahan ya, nanti kita akan bekerja sama mungkin dengan Balai, ya Pak Wikan ya, dengan bantuan Balai juga mungkin kita akan bisa menambah solusi untuk mengajarkan atau pengarahan lebih lanjut untuk yang pastinya untuk school supervisor nanti yang akan bergabung dengan program Learning X. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ke Pak Wikan, Pak, ada yang bertanya, jika beban dibiayakan sebesar 100.000 per bulan, apakah boleh dianggarkan dari dana BOS atau SPP? Ini SMA swasta atau negeri ya? Ya kalau dari BOS sih sebenarnya fleksibel sih, yang saya baca peraturannya. BOS itu kan fleksibel. Bahkan BOS itu bisa untuk menyewa kapal. Kalau SMK-nya itu ada di kepulauan, itu bahkan bisa sampai ke sana, itu sampai fleksibelnya BOS. Sehingga kalau saya bayangkan untuk materi sebaik Learning X ini ya BOS itu sebenarnya baik-baik saja available. Kalau untuk SPP ya saya agak ini isunya agak kalau untuk SPP ya. Mungkin nanti Pak Iksan bisa lebih menjelaskan itu bagaimana kebijakan di daerah. Tapi kalau saya lihat sebenarnya kalau BOS itu sangat memungkinkan untuk mengcover program sebaik ini. Karena BOS itu fleksibel. Baik, terima kasih banyak Pak Wikan atas jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin untuk Mas Aula, ada yang bertanya, mungkin 2 pertanyaan jadi sekaligus saja ya Mas Aula. Kebetulan untuk waktunya kegiatan belajar sudah dimulai untuk 2022-2023. Nah, itu masih bisakah untuk ikut programnya serta program Learning X sendiri itu kapan dimulai pembelajarannya? Baik. Untuk kegiatan pembelajaran program kita akan kita mulai pada bulan Agustus nanti, sekitar minggu ke-3 bulan Agustus dan minggu ke-4 kita akan memulai pembelajarannya. Sehingga dari Bapak Ibu sekalian, apabila SMK-nya ingin berpartisipasi ke program kami, tentu masih bisa sekali gitu ya. Kami akan memfasilitasi untuk seluruh pendaftaran dan juga bahkan jika ada kebutuhan-kebutuhan khusus gitu ya, untuk Provinsi Sumatera Utara ini mungkin karena ada jadwal-jadwal sehingga masuknya perlu lebih lama atau apa, kita bisa mendiskusikannya. Yang pasti jangan takut dari Bapak Ibu sekalian bahwa belum terlambat untuk ikut program kami dan siswa masih bisa mengikuti program kami nanti dimulai pada bulan Agustus. Kurang lebih seperti itu Mas Dendi.
Baik, terima kasih Mas Aula. Jadi untuk sekolah-sekolah sangat bisa sekali untuk bergabung, makanya mungkin daripada itu kita memulainya pada bulan Agustus. Secepat mungkin Bapak dan Ibu mungkin butuh bantuan juga dari Pak Isanul ya Bapak untuk mengarrange ya Pak kurang lebih kebutuhan-kebutuhan sekolah nanti di daerah Sumatera Utara. Baik Pak, ada pertanyaan kembali untuk Pak Wikan mungkin. Apakah SMK yang belum masuk kurikulum Merdeka dapat ikut Pak program ini? Sangat bisa. Sangat memungkinkan. Cuman ya itu tadi, integrasi masuk ke dalam pembelajarannya itu saya kurang hafal di kurikulum yang lama. Kalau yang sudah kita uji cobakan di SMK yang pakai kurikulum lama itu biasanya jadi ekstrakurikuler ya Mas Aula ya. Mungkin Mas Aula bisa cerita di beberapa SMK yang sudah diuji cobakan dengan kurikulum yang sebelum kurikulum Merdeka itu bagaimana integrasi ke kurikulumnya. Saya pikir pakai ekstrakurikuler, saya pikir. Tapi mestinya bisa sih. Mungkin Mas Aula bisa menambahkan. Baik, saya izin menambahkan. Jadi untuk implementasi beberapa SMK yang sudah ikuti kita, memang kebanyakan ada banyak SMK yang masih memasukkannya di ekstrakurikuler, sehingga pembelajarannya dilakukan di luar pembelajaran kelas. Tetapi ada beberapa SMK juga yang berani karena menggunakan akses lab untuk siswa-siswanya, sehingga itu dimasukkan ke dalam kurikulum gitu ya. Jadi kita nanti membantu untuk mata pelajaran terkait komputer di sana. Ada juga beberapa SMK yang sudah melakukan kegiatan sinkronisasi kurikulum dengan kami. SMK itu telah mengirimkan berkas kurikulum dan sudah kita cek apakah berkas itu sesuai dengan kurikulum kami, sehingga program kami bisa masuk di mata pelajaran tersebut. Tentunya harapan kami untuk program ini bisa masuk ke dalam intra-kurikulum, karena kami ingin juga bisa mendidik gurunya, sehingga pada akhirnya program ini akan sustainable gitu ya, bisa terus-menerus berjalan dengan atau tanpa kelanjutan kami gitu ya, kurang lebih. Tapi itu semua tentu langkah per langkah, dan itu semua nanti bergantung keputusan dari sekolah dan juga dinas pendidikan terkait. Mungkin itu jawaban saya. Saya kembalikan ke Mas Endi atau Pak Wikan. Baik, terima kasih sekali jawabannya Mas Aula. Lalu ada pertanyaan nih Mas Aula, kebetulan untuk program Learning X ini nanti yang akan mendampingi anak-anak, apakah hanya kepada guru yang produktif atau bisa juga kepada guru yang non-produktif? Serta dana pelatihan untuk gurunya itu apakah ada dana tambahan? Oke, jadi pertama-tama untuk pembelajaran Learning X ini materi akan kita berikan akses kepada sekolah, dan minimal adalah dari 3 guru di sekolah tersebut, di mana kita harapkan 3 guru tersebut akan menjadi supervisor utama gitu, yang pertama kali membimbing siswa dalam kegiatan, memantau, melaporkan bagaimana siswa, dan di kemudian hari kita harap guru itu mengerti materi kita sehingga nanti bisa meneruskan materi kita langsung ke siswa. Terkait apakah itu harus guru produktif atau non-produktif, dari kami sebenarnya tidak ada masalah, meski kami lebih mengharapkan guru-guru yang sebidang dengan pembelajaran. Tapi jika walaupun tidak sebidang, kami tidak masalah, kita akan tetap memberikan pengajaran dengan baik. Selanjutnya, terkait pembiayaan pelatihan guru ini sudah include, tidak ada biaya tambahan apapun untuk pelatihan guru. Karena pada akhirnya yang kita harapkan adalah guru ini bisa mengerti, jadi tidak hanya Learning X ini yang mengajarkan kepada siswa SMK, tapi guru-guru yang memang ada ikatan emosional dengan murid bisa juga mengajarkan ke siswa-siswa SMK. Mungkin itu jawabannya dari saya. Ya mungkin sedikit tambahkan Mas Andi. Baik, Pak. Setuju sekali. Jadi kalau nggak salah di SMK Tegal itu guru seni ya. Guru seni bisa juga Betul, menjadi bagian dari guru PBL teaching factor talenta digital ini. Jadi saya pikir talenta digital atau digital talenta kita itu sebenarnya tidak hanya di RPL, tapi di segala bidang itu memang membutuhkan kehadiran digital atau digital skills. Dan saya bayangkan terus nggak kemudian guru seninya itu terus jago coding, nggak juga. Tapi bagaimana untuk membantu project based learning, jadi sebagai mentor, sebagai coach. Tapi tetap ya harus tahu logika-logika dasar pemrograman. Tapi nanti akan di-training oleh Learning X. Jadi memang kita harus mencari guru yang passion di situ. Tidak harus guru RPL tentunya. Mungkin demikian ya Mas Aula. Baik, terima kasih Mas Aula, Pak Wikan atas jawabannya Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi satu Pak untuk Pak Wikan. Apakah materi Learning X masuk ke dalam kurikulum itu sudah sesuai standar Bapak, dan apakah betul-betul tidak masalah jika seperti yang dimaksudkan Bapak untuk misalkan masuk ke informatika seperti tadi? Begini ya. Mungkin kalau dibuka materinya materi Learning X tadi. Boleh Pak, sebentar.
bagian itu. Bukan, Jadi kalau yang informatika. jadi, 13 enggak, bawa. Bukan. jadi kalau kita bicara tentang kurikulum merdeka itu kan konsepnya sebuah kurikulum yang konstruksinya ini dulu aja. Konstruksinya distandarkan seperti ini, ya kan? Tetapi di dalamnya itu kan diberikan kebebasan guru untuk berkreasi. Nah, kalau ini RPL, maka materi yang B5, terutama B5 kejuruan, serta nanti mempengaruhi yang B6. Nah, 5 dan 6, coba ini slide berikutnya. Slide sebelumnya. Nah, materi ini adalah materi yang sudah sangat umum dan sangat diakui. Kalau kita pengen menciptakan digital talent atau digital, pasti dia harus tahu logika pemrograman di semester 1. Ya kan? Kemudian dia juga harus tahu tentang HTML, CSS, JavaScript, Python. Itu kan benar-benar future-nya. Jadi RPL kalau sampai nggak ngajarin ini ya aneh sekali. Belum lagi nanti bicara tentang API, scraping dynamic website, kemudian sampai ke front end building dan back end building. Nah, kalau ini RPL, ini sangat-sangat relevan. Nah, untuk yang non RPL, nah, mungkin masuk ke yang materi yang cuma 2 semester tadi, web development dan web development intermediate, itu juga sangat umum. Kalau kita ingin mendevelop web, ya pasti harus tahu HTML, CSS, JavaScript, kemudian API, kan Beautify, web design, itu kan harus tahu. Jadi saya pikir ini materi sudah sangat standar dunia untuk menciptakan talenta digital yang slide berikutnya, yang akan bisa dimasukkan ke mock-up di dalam kurikulum merdeka ini yang tidak mengunci, tidak kaku, yaitu masuk ke B5, nanti prakteknya untuk B6, atau mungkin untuk yang non RPL masuk ke yang B8 atau mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan kan bisa macam-macam. Diajarin masak juga boleh, diajarin ngelukis juga boleh, kalau nggak salah lo ya, seni. Kalau lukis enggak ya, mungkin diajarin masak, diajarin multimedia, atau mungkin diajarkan otomotif. Nah, ini kita ajarkan talenta digital atau digital skills. Nah, mestinya sangat boleh menggunakan materi yang standar dunia tadi. Baik, mungkin jawaban saya demikian, Mas Nedi. Baik, terima kasih sekali Pak Wikan atas jawabannya. Mungkin aku untuk sedikit membantu jawab Bapak Ibu, untuk pendaftaran dan pembayaran kita akan ada pemaparan terpisah. Pastinya akan ada tim kami yang akan secara penuh membantu Bapak Ibu pastinya untuk registrasi. Lalu kami sangat bisa sekali untuk melakukan school orientation, jadi kita akan sosialisasi ke sekolah. Lalu secara online ya Bapak Ibu, lalu kita juga bisa untuk melaksanakan sosialisasi orang tua juga nanti. Jadi untuk selanjutnya pastinya kita akan sangat membantu untuk proses registrasi dan pastinya untuk pendaftaran Bapak Ibu jangan khawatir, akan kita jawab dengan segera dengan satu persatu nanti mungkin secara langsung Bapak Ibu serta tata caranya bagaimana. Baik, untuk Mas Aula mungkin ada pertanyaan Mas Aula, kalau gurunya aja yang belajar program Learning X bisa nggak? Jika iya berapa harganya? Lalu jika sekolah memang memiliki proses pembelajaran, apakah dibutuhkan misalkan lab sekolah untuk belajar anak-anak nanti atau bagaimana? Oke, saya izin menjawab untuk pertanyaan tadi. Pertama, jika guru saja yang belajar di Learning X, sekarang memang perlu diakui bahwa program kita ini dirancang untuk siswa SMK terlebih dahulu untuk yang sekarang. Tetapi apabila memang guru ingin mengikuti program kita harapkan itu sepaket dengan siswa SMK yang ada di SMK-nya. Jadi untuk pendaftaran guru atau apapun, itu bisa diikutkan dengan kegiatan bersama siswa SMK, yang dimana guru itu gratis pada program itu. Kami harapkan sih guru mengikuti jalur resmi yang seperti itu. Mengapa? Karena tujuannya adalah pada akhirnya gitu ya, kita mengadakan program ini untuk meningkatkan kompetensi siswa-siswa SMK. Memang akan ada peningkatan khusus untuk kompetensi guru, tapi itu akan coba kita kerjakan bersama balai.
Nah, tapi di luar itu program kami sediakan untuk SMK dan juga kami harap guru-guru nanti akan mengikuti pelatihan sehingga bisa membantu siswa-siswa SMK-nya. Selanjutnya terkait fasilitas, kami harapkan memang setiap siswa kalau bisa ada akses terhadap perangkat laptop atau komputer. Kita tidak terlalu peduli speknya apa, karena kami juga sedang menyusun metode sehingga siswa-siswi bisa mengakses komputer spek tinggi secara remote. Jadi asalkan mereka punya komputer atau laptop, nanti dari LearningX ataupun LX ini sedang menyusun metode sehingga dengan jaringan internet nih siswa-siswi bisa mengaksesnya. Ada banyak metode untuk menjalankan itu. Mungkin sedikit ingin tambahan terkait dengan penggunaan lab atau semacamnya, itu kita kembalikan lagi kepada kebijakan sekolah. Jadi nanti apabila memang dirasa diperlukan penggunaan lab di sekolah, maka tentu kami akan memfasilitasinya untuk mengadakan kegiatan dengan format penggunaan lab. Kebetulan ada beberapa SMK yang telah terdaftar dengan kami dan mereka menggunakan lab sekolah dan juga diajarkan pada jam pembelajaran. Ketika pada jam pembelajaran itu memang untuk penjadwalannya nanti akan dibantu oleh tim operasional kami gitu ya. Sekolah nanti bisa memilih salah satu jadwal yang akan digunakan, lalu setelah difiksasi nanti tim operasional kami yang akan menyesuaikan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya akan kembalikan kepada Mas Nendi. Baik, terima kasih Mas Aula. Ada lagi nih Mas Aula pertanyaan untuk program LearningX. Nah, terkait dengan jadwal. Jika pembelajaran full day, bagaimana kami menyesuaikan waktu, apakah di dalam jadwal ataupun sesudah belajar misalkan, lalu yang mengatur apakah dari pihak sekolah atau pihak LearningX, dan bagaimana teknis pembelajarannya jika yang join atau yang bergabung lebih dari 30 orang, misalkan 70 orang. Baik. Sekali lagi terkait jadwal, nanti sekolah akan menentukan dulu mereka ingin jadwalnya di mana, lalu setelah kami fiksasi, nanti pihak operasional kami akan menyesuaikan. Terkait dengan pembelajaran full day, itu juga salah satu alasan mengapa kami berusaha untuk masuk ke dalam kurikulum, sehingga pembelajaran kami bisa menggantikan beberapa jam pelajaran di sekolah atau sebagai mata pelajaran tambahan. Tadi Pak Wikan juga sudah menjelaskan bagaimana untuk penerapannya di kurikulum Merdeka. Kami dari LX Internasional nanti akan bersedia membantu proses-proses sekolah tersebut untuk memasukkan pembelajaran kami ke dalam kurikulum, seperti sinkronisasi kurikulum atau proses-proses lainnya, karena emang ada sudah beberapa sekolah gitu ya yang menjalankan proses sinkronisasi itu bersama kita. Jadi nggak perlu takut, meskipun sekolah full day, kita bisa masuk insya Allah ke kurikulum sehingga bisa diajarkan di dalam kurikulum itu. Dan untuk penjadwalan, sekali lagi, sekolah bisa menjadwalkan di awal, lalu nanti tim operasional kami akan menyesuaikan. Mungkin seperti itu Mas Endi. Pak Wikan mungkin ingin menambahkan? Silakan Pak. Mas Ola tadi tambahan, kalau pesertanya 70 itu berarti kan jadi 2 kelas kan? Iya, jadi kalau pesertanya memang lebih banyak dari 30, maka kita tetap bisa menerima semuanya, nanti kita akan sesuaikan di penjadwalannya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih. Mohon izin Mas, mungkin menambahi. Baik, Ya, mohon izin Pak Wikan, Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, memang kemarin kita sudah melakukan pertemuan dan sudah beberapa MOU. Jadi teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, nanti tentunya kita akan mulai dulu MOU, karena Dinas Pendidikan tentunya sudah ber-MOU. Tinggal kepala sekolah nanti melakukan MOA atau PKS, perjanjian kerjasama dengan PT LX. Nanti kita juga sudah dapat tugas yang ditunjuk kemarin, mengingatkan kembali Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti bagi yang ingin bergabung, dan kita memang ada target yang diberikan kepada kita, tentunya di awal itu 2.000 ya. Nanti Mas Aula, Mas Nendi, kita akan minggu ini kita akan rekapitulasi lagi berapa sekolah dan berapa sudah yang terdaftar. Kemudian sekolah yang belum melakukan perjanjian kerjasama, kita dorong untuk perjanjian kerjasama. Apakah nanti minggu depan Mas Aula bisa datang ke Sumatera Utara, ke Medan, kita lakukan itu. Kemudian teknis pembiayaan, betul yang disampaikan Pak Wikan tadi, tentu bos itu sangat fleksibel. Ya, yang nggak boleh kan dibawa pulang bosnya ya Pak ya, uangnya. Kalau untuk yang kebaikan boleh saja, tinggal nanti mekanismenya, proses mekanisme legalisasi pembayarannya Mas Aula, siapa yang menerima, kalau nanti bersumber dari dana bos tentu harus ada SPJ-nya. Nah, SPJ-nya seperti apa? Nanti kita akan komunikasi lagi Bapak Ibu, kita akan kuatkan ini supaya tidak ada masalah ke depan. Dan saya yakin ini tidak ada masalah, karena
tentunya BOS itu berdasarkan 8 standar ya. Tentu apakah kita pakai standar kelulusan nanti kita lihat di RKS online yang sudah ada pembiayaannya. Kemudian nanti masalah jadwal, tentu nanti Mas Aula dan teman-teman kepala sekolah kita akan duduk bersama. Memang kami sudah tunjuk ini Pak Wikan, beberapa kepala sekolah menjadi LO. Kalau di Dinas Pendidikan ada namanya Pak Butar. Kalau di SMK nanti LO-nya ada Kepala SMK Negeri 7 Medan yang baru dilantik, yang tadinya dari SMK 10, pindah ke SMK, dimutasikan ke SMK 7. Mungkin nanti persiapannya kalau memang ini memang Agustus, Bapak Ibu sekalian, tentu menjelang Agustus nanti kita akan duduk bersama, apakah nanti ada yang secara luring atau secara daring, biar kita diskusikan bersama-sama. Saya pikir itu, Mas Aula, izin Pak Wikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ihsanul atas penjelasan lengkapnya Pak ya. Jadi semoga dipermudah ya Bapak untuk selanjutnya kerjasama dengan masing-masing sekolah dengan SMK nanti Provinsi Sumatera Utara dengan Pak Ihsanul dan Kepala Dinas nanti. Baik Bapak dan Ibu, tidak terasa mungkin nanti ada sedikit pertanyaan lagi nih untuk mungkin Mas Aula masalah harganya nih. Tadi ada yang ketinggalan kan sebenarnya sedikit sudah memberikan sedikit arahan ya Pak untuk harganya. Mungkin boleh kita sharekin sedikit untuk harga kita. Oke, baik Bapak Ibu, sebenarnya 100.000 per bulan ataupun 500 ribuan per semester, yang dimana dibagi menjadi 2 semester berbeda, yaitu kelas reguler untuk kelas 10 dan kelas intensif untuk kelas 11-12 RPL atau TKJ. Jadi dibaginya per semester, yang pembayarannya pun berjalan per semester Bapak Ibu, dan makanya per bulannya bisa tercapai harga sekian. Semoga dapat menjawab lebih lanjut. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, pastinya bisa kembali berkomunikasi dengan tim kami maupun nanti di bagian Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, untuk Q&A selanjutnya mungkin kita akhiri sampai sini untuk proses Q&A. Untuk sisanya boleh silakan masih bertanya Bapak Ibu, nanti kita akan jawab melalui kolom chat. Jadi kita akan jawab berbentuk chat ya Bapak Ibu. Jadi silakan jika nanti masih baru terbesit ya Bapak Ibu, pertanyaannya baru kepikir setelah ini, silakan Bapak Ibu masih kita buka kolom Q&A sampai acara ini berakhir nanti. Oke. Baik, Bapak Ibu, sejenak setelah ini mungkin mari kita saksikan bersama-sama untuk video testimoni sekolah-sekolah yang telah bekerjasama dengan kami sebelumnya. Mari Bapak dan Ibu kita saksikan. Nama saya Sunarno. Menurut saya aplikasi ini sangat mudah dan tidak rumit. Untuk aplikasinya bisa dijalankan dengan Enjoy melalui LMS dan ada dukungan untuk help center melalui sistem chat dan grup WA. Sistem ini gampang. Assalamualaikum, nama saya Mia. Saya berasal dari SMK NU Maruf Kudus. Sebelumnya saya tidak mengerti coding. Akan tapi adanya kelas ini, saya mengerti coding. Materinya menyenangkan dan dapat mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naja dari SMK NU Ma'arif Kudus. Sebelumnya saya tidak mengerti apa itu coding. Setelah saya mengikuti kelas Learning X, saya mulai menguasai beberapa bahasa coding. Materinya sangat mudah dipahami dan menyenangkan. Harapan saya bisa membuat berbagai aplikasi, website, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufid Milyana, fasilitator dari SMK Muhammadiyah Satu Kota Tegal. Background saya mengajar seni, tapi saya bisa mengajar coding. Tentunya ini berkat dari aplikasi Learning X. Dengan adanya Learning X, siswa kami termotivasi dalam belajar coding. Harapan besar saya, tidak hanya 10 siswa yang mendapatkan beasiswa dari LG Internasional, namun bisa lebih untuk meningkatkan motivasi belajar kami, siswa kami, belajar coding lebih terbantukan. Terima kasih Learning X. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Ahmad Fajirin.
saya dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Menurut saya, pembelajaran coding learning X ini sangat seru sekali dan sangat menyenangkan. Saya mendapat banyak ilmu tentang pemrograman dan coding yang lainnya. Seperti contoh, saya bisa membuat pemrograman kalkulator dan masih banyak yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah hampir sampai pada penghujung acara. Mungkin setelah seluruh rangkaian acara yang telah kita lewati pada hari ini, izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan acara pada hari ini, Bapak dan Ibu, yaitu program Learning X memberikan solusi berbentuk program link and match yang sangat dibutuhkan anak-anak di masa saat ini. Yang mana kita tahu sebuah kewajiban sekolah sebagai pendidik dan juga orang tua kedua untuk memberikan pembelajaran terbaik untuk siswa-siswi mereka. Semoga program Learning X bisa menjadi jawaban dan solusi Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadapi tantangan di masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Melalui solusi-solusi ini, masa depan anak-anak, siswa-siswi kita ditentukan. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mungkin sedikit kita akan paparkan slide untuk daftar kehadiran hari ini. Agar jika Bapak Ibu ingin lebih lanjut menghubungi tim kami, Bapak Ibu bisa secara langsung juga jika ingin bertanya detail mengenai kurikulum, mengenai banyak pembahasan yang diperlukan oleh sekolah, silakan mengisi kembali daftar hadirnya Bapak dan Ibu, serta untuk save kontak tim kami ada Mbak Putri dan juga Mbak Masin yang akan siap untuk menjawab kebutuhan Bapak dan Ibu, pertanyaan Bapak dan Ibu jika ada ingin bertanya lebih lanjut nanti Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir, pastinya seperti yang saya ingatkan di awal akan mendapatkan sertifikat digital untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, yaitu sertifikat digital untuk kehadiran serta nomor telepon Mbak Putri dan Mbak Masin. Tim kami akan membantu untuk proses registrasi serta detail-detail mengenai program Learning X. Baik Bapak Ibu, dengan ini kami mohon izin untuk menutup acara pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsanul Arifin sebagai Ketua Bidang Pembinaan SMK Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih banyak Pak Ihsanul atas kedatangannya pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Ihsanul. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Wikan. Semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih. Kalau ya. ke depan mungkin saya ikut sowan ke Medan kayaknya. Siap Pak, siap dengan senang hati menyambut Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga untuk perwakilan dari Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Industri Pak Yudil Catim. Terima kasih banyak Bapak. Kita akan ketemu kembali. Terima kasih banyak Pak Yudil. Sisi Pak Yudil. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu di Medan ya, ketemu di Medan. Yes, mantap Pak Yudil. Terima kasih banyak Pak Yudil atas kehadirannya. Medan itu Pak Yudil. Also, we say thank you very much for coming for today, Mr. JK. Hopefully, we're going to see each other again. Thank you very much, Mr. JK from Head of Content in LX International. Thank you very much for coming, Mr. JK. Kamsahamnida, Pak JK. Kamsahamnida, Mr. JK. Baik, untuk ini kami mohon izin untuk mengakhiri. Bapak Ibu, kami mohon maaf sekali lagi dari tim Learning X atas segala kekurangan yang terjadi pada acara hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Serta sekali lagi kami berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara hari ini. Mari Bapak dan Ibu, kita sambut masa depan terbaik untuk anak-anak kita untuk menghadapi tantangan ekonomi di industri digital. Learning X dari Korea Selatan untuk anak bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Ihsanul, terima kasih. Pak Yudil, Pak Wikan Sakarinto, untuk paparan sebagai narasumbernya, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya hari ini. Pak Wikan Sakarinto, kita tunggu support-support berikutnya Pak Wikan, terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Pak Wikan. Terima kasih banyak Pak Wikan, ditunggu di Medan. Pak Yudil ditunggu di Medan. Insyaallah. Sri JK. Ikut Pak Wikan aja mohon saya. izin live.
Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ihsanul, Pak Wikan. Terima kasih banyak. Semangat untuk acara selanjutnya, Bapak. Amin. Baik, terima kasih Pak Yudil. Baik, Pak Butar-Butar juga terima kasih atas kehadirannya Bapak dan supportnya hari ini, Mas Yudil. Pak Yudil, terima kasih banyak Bapak. Thank you, JK. Sampai ketemu lagi Bapak. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu jika masih ingin bertanya juga kami masih hadir di sini. Kita akan bantu untuk menjawab. Tapi dengan ini kami tutup acara sosialisasi menyiapkan jutaan talenta digital untuk masa depan pendidikan vokasi Indonesia pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Butar-Butar, terima kasih banyak Bapak kehadirannya hari ini. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, terima kasih.